Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, good morning. Welcome to the grade of English class. Then let me introduce myself. My name is Lia Wahyuningsih. You can call me Miss Lia. Oke, hai semua, selamat pagi. Kenalkan, nama saya Lia Wahyuningsih, biasanya dipanggil Miss Lia. Dan di sini untuk mata pelajaran bahasa Inggris kelas 9, kalian akan belajar dengan Miss Lia. Sebelumnya Miss Lia ucapkan selamat dulu buat kalian yang berhasil naik ke kelas 9 dengan mendapatkan peringkat yang baik. Dan untuk itu, langsung saja di materi pertama ini Miss Lia sudah siapkan slide PowerPoint kepada kalian beserta penjelasannya. Silakan diperhatikan dan dipahami. Dan jangan lupa setelah tontonan ini bantu like, subscribe, dan komen ya. Thank you everybody. Happy learning. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Miss Lia akan menjelaskan tentang materi kelas 9 pada KD 3.1 di mana kita akan menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, untuk kali ini di materi kelas 9 kita akan belajar tentang ekspresi congratulation, di mana congratulation itu adalah ekspresi yang kita gunakan untuk menyatakan kepada seseorang ketika seseorang tersebut mendapatkan juara atau mendapatkan prestasi. Nah, seperti itu. Coba untuk yang pertama kali kita coba telah sedikit tentang dialog pendek di sini. Okay, let's read this dialogue. The winner of the storytelling competition in this class is Lina. Congratulations, Lina. Thank you, Mom. Thank you, everybody. Congratulations, Lina. Okay, in the first dialogue, di dialog pertama tersebut kita sudah tahu bahwa di situ ceritanya Lina itu menang kompetisi telling story. Nah, dan di situ kita bisa lihat ibu guru dan teman-temannya memberikan ucapan kepada Lina berupa kalimat congratulation. Nah, di situ kita bisa tarik garis karena congratulation itu adalah memberi ucapan selamat yang artinya selamat. Nah, coba kita lihat dialog yang kedua. Lina, because you are the winner of the storytelling competition in this class, you will represent this class for the storytelling competition of our school next month. Prepare your best for the competition, will you? I hope you will win in the first prize too. Good luck. I hope so too, ma'am. Yes, I'll do my best. Nah, di dialog yang kedua itu, di situ ibu guru memberikan Lina semangat dan berharap Lina bisa memenangkan pertandingan lagi untuk mewakili sekolahnya. Nah, di situ ada kalimat good luck, semoga berhasil. Di situ merupakan suatu harapan dari ibu guru terhadap Lina agar Lina bisa menjadi pemenang. Dan Lina merespon dengan kalimat I hope so too, ma'am. Di situ Lina juga berharap yang sedemikian rupa sama dengan teacher. Nah, seperti itu. Let's check the next. How about this? Congratulations, Lina. It's your dream to go to the school storytelling competition, isn't it? Yes, it's my dream, and I have practiced every day for the last 2 months with my dad. Sure, you have to work hard for your dreams. Good luck. Thank you, Siti, Udin, for your support. Nah, di situ posisinya teman-teman Lina juga memberi semangat kepada Lina agar dia harus bekerja keras agar menjadi pemenang. Oke, lanjut to the next slide. Nah, untuk di part 1 ini kita akan belajar terfokus pada congratulating expression. Nah, congratulation expression is an expression that we use to give the congratulation utterance when he or she is success in doing something. Nah, ekspresi congratulation digunakan untuk memberikan ucapan selamat kepada seseorang ketika mencapai kesuksesan dalam melakukan sesuatu. Nah, di situ sudah ada beberapa ekspresi dan juga responsnya. Misalkan untuk ekspresinya kita bisa lihat di situ ada congratulations, I'm very happy of you, that's wonderful, good for you,
best of luck, well done, and fantastic job. And for the responsive itu juga macam-macam. Kalian bisa pakai thank you, I can't forget your help to me, how nice of you to say so, thank you very much for saying so, then oh thanks. Nah, something like that. Oke, dan lanjut. Nah, di sini Miss Lia sudah selipkan contoh dialog congratulation-nya. Di situ ada percakapan pendek antara Jack dan Christine. Let me read it for you, guys. Okay, Christine, congratulations. I'm proud of you. I heard you passed the English test. This is for you. Thank you, Jack. But will you come to the party tonight? I'm really sorry. I have to accompany my mom to a doctor. That's alright. Anyway, thanks for the gift. That's fine. Have a good time. Thanks. Nah, di situ kita bisa tahu bahwa Jack memberi ucapan selamat kepada Christine karena dia sudah melewati tes bahasa Inggris, dan Jack juga memberikan sesuatu kepada Christine berupa hadiah. Nah, di situ kita bisa tahu, kita bisa tarik benang merahnya bahwa ucapan kalimat selamat itu kita bisa menggunakan dengan congratulation. Okay, the next. Then for the writing, I want you to rewrite the material about congratulation expression in part 1 in your English books. Dan sekarang Miss Lia pengen kalian untuk menulis materi tentang congratulation pada part 1 di buku catatan kalian. Dan kemudian Miss Lia sudah sediakan latihan soal assignment buat kalian terkait materi congratulation, dan Miss Lia harap kalian mengerjakannya dengan baik. Dan untuk soalnya sudah Miss Lia siapkan di Google Classroom. Nanti Miss Lia akan share dan bagi kodenya untuk masuk ke Google Classroom ke kalian semua. Oke? Dan untuk pertemuan kedua, Miss Lia adakan di pertemuan kedua di bagian part 2 dalam video PowerPoint ini. Jadi sekalian akan Miss Lia lanjutkan penjelasannya di sini. Oke, untuk part 2 atau materi kedua di bab 1 ini, let's try to read this dialogue. Amazing, you're like a panther. I'm sure you will win the race. I hope so, thanks. Thank God, the turn is done. Good work, boys. You're super. I'm very proud of you. Nah, dari dialog sini kita bisa tahu sedikit bahwa akan sedikit berbeda dengan part 1, di mana part 1 kita belajar tentang congratulation atau ucapan selamat, dan di dialog ini, di part 2 ini kita akan belajar tentang ungkapan harapan. Ya, harapan atau semacam harapan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di part 2 ini kita akan membahas tentang hopes and wishes expression. They are generally used to say your expectation on something desired to happen in the future. Nah, jadi ekspresi hopes sama wishes ini adalah suatu ekspresi harapan yang bisa kita ungkapkan kepada seseorang agar seseorang itu di masa yang akan datang bisa melakukan yang terbaik sesuai dengan harapan kita. Nah, seperti apa aja contoh ekspresinya? Di sini sudah Miss Lia selipkan. I hope everything will be okay. I wish you will be the winner. Hopefully you will be accepted in your favorite school. And for the responses, I think it's almost same with the previous one. Hampir sama dengan yang sebelumnya. Kita bisa pakai thank you, thanks a lot, thank you very much, and thanks for your hopes. Nah, intinya, ketika kita memberikan harapan, sebenarnya harapan bukan hanya ketika seseorang mendapatkan pencapaian yang terbaik ya. Misal ketika ada teman yang ulang tahun atau mendapat juara apa, kita bisa memberikan harapan setelah memberikan ucapan selamat. Biasanya kita awali dengan ucapan selamat dulu, setelah itu kita berikan harapannya. Nah, seperti itu. Biasanya kalau dalam ketika teman kita ulang tahun, biasanya kan sering banget pakai bilangnya wish you all the best. Nah, something like that. God bless you. Itu juga termasuk harapan-harapan. Itu juga termasuk hopes and wishes expression. Dan secara nggak langsung, sadar atau nggak sadar, beberapa kali ketika kita chat atau typing sama teman menggunakan bahasa-bahasa English, itu sebenarnya kita sudah menerapkan ekspresi-ekspresi ini loh. Jadi bahasa Inggris itu ternyata juga ada di sekeliling kita. Nah, seperti itu. Dan lanjut. This is the dialogue example of wish and hope. A say,
I heard you're going to participate in the cooking contest. Yes, I am. Nice. I hope you will win the contest. Thanks. I hope so too. I wish you can do your best. Just be confident. Yes, sure, I will. Nah, di situ adalah contoh dialog di mana akan ada seorang teman yang mau ikut lomba memasak, dan di situ kalian memberikan harapan kepada teman kalian agar bisa memenangkan pertandingan tersebut. Nah, for the writing, for the conclusion, just like the previous meeting, I want you to write the material about part 2 about wish and hopes expression. Rewrite the material about hopes and wish expression part 2 in your English book. Sekarang minta tolong kalian untuk menulis materi part 2 tentang hope dan wishes expression di buku kalian. Dan juga di sini mesti juga selipkan kesimpulannya. Now I know it's important to say congratulations to people for their success, their achievement, and their good fortunes. Jangan lupa untuk mengucapkan selamat kepada seseorang yang sudah mencapai pencapaian yang terbaik. Dan to say hope and wish, to pray for other people's success, achievement, and good fortune. Dan juga jangan lupa memberikan harapan atau doa kepada orang lain terhadap kesuksesannya. Nah, seperti itu. That's enough everybody. Sekian untuk penjelasan materi tentang bab 1 di KD 3.1 ini. Apabila ada pertanyaan, silakan langsung menghubungi nomornya Miss Lia. Dan untuk soal tentang hopes and wish expression, nanti akan Miss Lia selipkan di Google Classroom, di mana nanti kodenya akan Miss Lia sebar ke kalian untuk selanjutnya. Dan I think enough for today. I think enough for this explanation. If you have any question, please feel free ask to me by online chatting or WA. Thank you everybody for listening. See you next meeting. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.